Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja supply chain. Jadi, pengukuran kinerja itu merupakan tingkat keberhasilan perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan suatu kinerja perusahaan yaitu dengan cara mengukur nilai kinerja ini untuk menentukan sejauh mana tingkat kinerja perusahaan selama ini. Penelitian itu dilakukan di PT Luiserindo Mega Permai yang disingkat LMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan elevator. Perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 2.000 elevator dan memiliki lebih dari 50 supplier untuk memasok kebutuhan komponen materialnya itu melalui supplier. Pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan kinerja terhadap manajemen rantai pasok pada proses elemen stage finish product dan release finish product to delivery pada LMP. Metode yang dipakai dalam mengukur kinerja tersebut adalah metode skor yang dibantu dengan metode FAHP atau yang bisa disebut fuzzy analytic hierarchy process dalam proses bentukan bobot pada setiap metriknya. Jadi pengertian supply chain dan supply chain management itu sendiri adalah supply chain itu adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan satu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Sedangkan SCM itu adalah metode atau alat atau pendekatan pengelolanya. Apabila kita mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang termasuk dalam klasifikasi SCM itu adalah kegiatan merancang produk baru, kegiatan mendapatkan bahan baku, dan lain sebagainya. Jadi pengukuran kinerja supply chain sendiri itu adalah sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu monitoring jalannya aplikasi supply chain manajemen agar berjalan dengan baik. Definisi kinerja dan penilaian kinerja itu adalah menurut istilah kinerja atau performance mengacu pada hasil output dan sesuatu yang dihasilkan dari proses produk atau jasa yang bisa dievaluasi dan dibandingkan secara relatif dengan tujuan, standar hasil-hasil yang lalu, dan organisasi lain. Penilaian kinerja sendiri adalah penentuan secara periodik terhadap efektivitas operasional suatu organisasi, bahkan organisator atau karyawannya. Pengukuran kinerja merupakan suatu bagian dari proses manajemen strategi yang dapat memberikan informasi strategi yang menyeluruh bagi para pembuat keputusan. Penilaian kinerja berbeda pada tahap implementasi, sedangkan hasil pengukurannya berbeda tahap. Lalu ada struktur sistem pengukuran kinerja, itu ada 3, individual matrix, lalu matrix acid, lalu perputaran sistem. Langkah merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses itu ada 2, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menghubungkan semua proses yang terlibat. Yang kedua, mendefinisikan dan membatasi proses inti. Lalu ada model supply chain. Model supply chain operating refresh atau skor
Model supply chain score itu suatu model acuan dari operasi supply chain score maupun memetakan bagian-bagian supply chain. Yang ketiga, elemen utama dalam manajemen bisnis proses reengineering dan proses ada benchmarking, terus proses assessment. Yang pertama, proses engineering sendiri itu merupakan proses kompleks yang terdiri saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Sedangkan benchmarking sendiri itu kegiatan mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis internal, kemudian ditentukan berdasarkan kinerja atau best in class-nya. Yang proses ketiga itu untuk mengukur pengendalian dan memperbaiki proses supply chain. Lalu ada beberapa elemen proses SCM. Yang pertama itu adalah perancangan atau planning, proses penyeimbangan permintaan dan pasokan untuk menentukan tingkat terbalik dan memenuhi kebutuhan ke pengadaan produksi dan pengiriman. Yang kedua itu ada pengadaan atau bisa di proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan proses yang dicakup termasuk pengadaan pengiriman dari pemasok. Yang ketiga adalah proses pembuatan. Proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Yang keempat ada penyimpanan, proses yang proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Yang kelima, pengembalian, yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Ini ada contoh score level. Score level itu meliputi 3 level proses. Yang pertama top level, tipe proses mendefinisikan cakupan untuk 5 proses manajemen inti model score, yaitu plan, score, make, delivery, dan return. Yang kedua, configuration level, kategori proses mendefinisikan bentuk dari perencanaan atau planning pelaksanaan proses dalam aliran material. Yang ketiga, proses elemen level, proses penguraian mendefinisikan proses bisnis yang digunakan untuk transaksi, penjualan order, pembelian order, pemrosesan order, hak pengembalian, penambahan lagi atau penggantian persediaan, dan peramalan. Lalu untuk FAHP sendiri itu adalah Fuzzy Analytic Hierarchy Score. Itu metode yang digunakan untuk memilih suatu alternatif atau penyesuaian masalah dengan menggabungkan konsep teori Fuzzy dan analisis struktur hierarki. Teori Fuzzy itu adalah suatu unsur yang mempunyai suatu tingkatan derajat keanggotaan dalam keadaan yang tidak jelas. Yang dimaksud tidak jelas itu kayak belum terdaftarkan. Lalu ada di tahap ini selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu mengumpulkan data dari PT LMP itu sendiri. Sudah ada data pesanan lift, gambar umum perusahaan, production plan dan aktual delivery plan atau aktual purchase order, sales order, data keuangan, dan data aset. Nah, itu sudah lengkap gambar data pesanan liftnya. Lalu selanjutnya adalah tahap
pengolahan data yang dilakukan berdasarkan tahap proses rantai pasok dalam LMP. Itu mulai dari supplier hingga ke tangan customer. Pada skema rantai pasok yang telah dibuat berdasarkan proses bisnis LMP, maka selanjutnya adalah menyusun metrik pada skor yang disusun di struktur hierarki. Itu sudah disusun, ada penentuan bobot kinerja dalam penelitian atribut performasi pada PT LMP. Itu gambar inti proses pasok. Di sini juga ada FAHP, merupakan tahap pengalian data untuk mendapatkan bobot pada setiap matrik yang tertera pada struktur hierarki. Ini ditunjukkan gambar 7. Itu model fusi trigularnya. Lalu berdasarkan gugus fusi trigular yang sudah digambarkan tadi, dibuat tabel seperti ini. Nah, sudah ada tabelnya. Lalu setelah dibuat tabel, dilakukan perhitungan, maka akan dilihat konsistensi dari jawaban setiap pakar atau dari setiap manajer bagian tertentu. Tabel 2 ini merupakan nilai konsistensi pada setiap pakar. Ada nilainya. Nah, jika jawaban setiap pakar sudah konsisten, maka hasil yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan bobot dari setiap kriteria matrik yang telah dirangkum pada tabel 3. Ini tabel 3-nya yang ini. Ada kriteria, bobot, sama ranking. Nah, sudah ini, lalu nanti akan dibuatkan tabel lagi. Itu tabel macam-macam elevator yang dibuat oleh perusahaan. Lalu kalau sudah dibuat, lalu dihitunglah dengan rumus ini. Ya, jadi tahap pengolahan data selanjutnya adalah menghitung dan nilai skor pada setiap proses bisnis pada LPM yang sesuai dengan skema rantai pasok yang telah dibuat. Jadi ada delivery quantity, itu sama dengan total number of, itu nanti didapat dari tabel proses semuanya, proses lift yang diproduksi oleh perusahaan, lalu dibagi dengan total number of order delivery-nya, total pesanannya, lalu dikali 100%. Seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar saya kembalikan ke Bu Uli. Jika ada pertanyaan atau penyanggahan dari presentasi saya, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.